Begitulah cerita kami ya. Ini karena hujan ya. Nah tuh hujan. Lagi hujan di Gusalian. Jadi kami ngorte. Bekerja sambil bercerita. Di sini beliau sambil bercerita juga. Biar saya tahu dan teman-teman tahu zaman dulu bagaimana para pandai keris itu bekerja ya, bahwa nggak mudah membuat sebilah keris itu nggak mudah. Hai. Ini proses pembuatan apa, Pak? Untuk nyerasikan bentuknya belum disangling. Oh gitu. Belum disangling. Nah nanti sudah disangling pakai sangian asahnya tuh. Sangian asah ya. Untuk mencari halus. Baru bakalan. Baru kikir. bakalan ini. Ya bakalan kikir. Kikir. Ini buat rai atau mata ya, Bu? Ya sebelum tajamnya. Sebelum menyangling. Yang pakai dikikir terus pakai asah. Nah, belum ada kikir pabrik, saya buat sendiri kikirnya. Dari apa bahannya? Dari baja. Di luka pakai kikir. Oh. Sebelum ada kikir tidak mampu mau mengejar kikir pabriknya itu. Beli mesin kikir pabrik ya, mahal ya, Pak? Iya mahal dulu. Sudah itu saya bisa untuk mengerjakan cari yang baja yang keras. Jadi luka seperti kikir tapi tidak halus seperti buatan pabriknya itu. Gitu. Tapi bisa untuk menyelesaikan pekerjaan. Itu tahun berapa, Pak? Sekitar tahun di bawah 70-nya itu sekitar 68 ya. Ada 69 itu tidak mampu saya beli kikir pabriknya. Tapi sudah ada yang jual kikir pabrik. Ada jual tapi mahal mampu. Gitu ya? Mahal. Jadi mahal. Jadi bikin sendiri. Bikin sendiri dulu. Kayak baja per gitu bisa? Nah, baja kuno tuh baja bangkung namanya. Segi 4 ada corak seperti ulir. Jarang-jarang itu ditempa dulu. Ditempa, dipipihkan? Ya sudah dipipihkan lalu dipacal-pacal pakai giginya ini. Pakai giginya? Ya. Oh dipahat? Ya pakai dipacal. Ya pacal terus bolak-balik seperti kikir juga. Lalu disepuh? Lagi disepuh. Begitu. Waduh. Sudah tumpul lagi dipacal begitu. Lagi disepuh. Tapi tidak halus seperti buatan pabrik. Tapi bisa digunakan? Juga bisa digunakan, tapi prosesnya lama. Oh lama. Karena nggak begitu gigit ya? Ya karena begitu lagi tumpul lagi dipacal-pacal lagi disepuh begitu. Ya ampun. Wah kalau itu tenisnya dulu. Zaman dulu berapa bulan bikin keris itu? Kalau apalagi zaman dulu semenjak saya tuh habis tahun 60-nya itu ya. Langka bahan-bahannya segini. Oh langka sekali ya? Langka sekali. Kalau punya modal kan jauh membelinya, nanti dengan sirkulasinya kan enggak nyampe. Enggak nyampe ya? Ya, enggak nyampe.
Jadi terpaksa beli sendiri. Justru tukang buat sendiri. Ya, buat sendiri. Justru ada di ini tukang sanggingnya potong-potong gigi, saya disuruh bikin kikirnya. Seperti telunjuk ini. Ya. Dipacal-pacal sudah untuk pakai potong gigi. Pakai potong gigi. Zaman dulu. Oh, buat upacara potong gigi. Upacara potong giginya. Ya, juga saya mengerjakan kikirnya disuruh sama orang sanggingnya itu. Wih, berarti ini ya. Memang rumit itu pekerjaan karena belum berkembang buat pabriknya belum ada. Ya, gerindanya kan baru dari 72 baru keluar ini sampai ke sini gerindanya. Jadi tahun 72 baru mesin gerinda baru masuk keluar, ke kabel-kabel sini ya. Masuk. Kalau cari bahan bajanya zaman dulu gampang ya, Pak? Bajanya juga langka. Tapi yang berkualitas bajanya yang dulu. Oh, bajanya memang bagus ya? Iya bagus, sejenis baja bangkung namanya. Tetapi kalau putusnya seperti bias melelo. Oh, warna putih itu? Ya, kuning putih itu bermacam-macam warna potongan pecahannya itu. Pecahannya. Dulu biasanya dipakai apa itu baja bangkung? Baja bangkung itu dipakai untuk cangkul. Cangkulnya itu pengolahan tanah itu dipakai 4 macam, sudah itu dikasih gagangnya baru pakai cangkul. Pakai cangkul. Ya, pakai cangkul. Gitu. Makanya tahu saya dengan baja bangkung warnanya agak kekuning-kuningan sedikit. Itu lebih bagus. Kalau disepuh, dipukul, patahnya itu agak kekuning-kuningan seperti bias melelo. Bias melelo itu bagus ya. Bagus dah. Keras, tapi kalau sudah dibakar dia lembut. Begitu, kalau disepuh dia pecah begitu jenisnya. Baja yang bagus kalau disepuh pakai selorok itu biarpun celup itu enggak dia pecah. Enak ya? Enak jadinya. Ini mau bentuk gereneng ya, Pak? Ya, bentuk gerenengnya. Kembali bikin kikir dulu, masa bisa bikin kikir kecil dulu? Tapi, pasti besar-besar ya? Yang kecil bisa sebagai selebar, paling kecil selebar 1,5 cm. Lebarnya 1,5 cm? Satu telunjuk ini. Satu telunjuk. Kalau yang pakai potong apa itu? Potong gigi atau bisa untuk sabet, carikan yang tajam dipecah-pecah pakai sabet-sabet padinya itu. Kalau bikin sogoan juga pakai ini apa? Pakai sogoan, tapi pakai pahat ini. Pakai pahat ya? Ya, pakai pahat dan juga kikir. Dan juga pahat yang bengkok itu. Ya, pahat yang bengkok itu. Dibengkok kan baru dipacal-pacal. Ini pakai ini yang tumpul, ini pakai yang bengkok, ini pakai sogoan. Oh, gitu. Ya. Pakai dia naik, ditajamkan, dia naik ujung gitu ya. Tuh tenisnya begitu. Ya. Wih, lama tuh pemrosesan pembuatannya. Karena manual semua ya. Ya, manual. Nah, sogoan ini kan dibakar dulu, sudah itu ditempa, keduanya tempa, ya. Kan pakai pahatnya sedikit jadi mengurangi besinya. Tuh, tidak dari awal pakai pahat, ditempa dulu biar ya. Ditempa dulu, di bawahnya dikasih besi, di atasnya pakai betel, dia sama-sama turun. Gitu dulu ya. Kan mudah untuk bikin pahatnya ini. Iya. Tuh tenisnya. Sedikit untuk mengurangi bahan, untuk memudahkan pekerjaan, pengikiran karena kikirnya lebih mahal. Belinya tidak mampu karena langka. Itu ya. Akal-akalan itu dipakai. Sudah habis kikirnya baru pakai halus sangat nasahnya tuh. Ya. Nyanglingnya itu untuk menghaluskan. Matanya ini kan bisa pakai kikir aja. Di keruingannya juga sangiannya dipotong-potong, dipecah, harus didorong-dorong sana supaya seratnya lebih merata ke sana. Tuh.
Zaman dulu beli bekas Bapak, kikir Ya, besar ini. Baru-baru saya belajar tuh bekas yang beli saya kalau Beli dari besar, siapa Pak beli dari bekasnya? dari temannya pandainya yang Pandai dulu yang itu ya. sukses-sukses Yang itu. sukses-suksesnya itu kan nggak bisa pakai, saya yang beli bekas-bekasnya. Lagi saya Diapain bekasnya itu? Kan sudah tumpul tuh. tumpulnya kan sudah dialup dulu, dibakar, sudah Dibakar. dibakar, betal. Oh, dibuat balik, mata baru. balik di mata baru lagi, baru disepuh lagi, Baru pakai disepuh. kikir Ya, itu. Karena memang ini ya Pak, apa? Memang Nggak mampu nggak beli. mampu membeli, Kan ya? dan alatnya belum lihat, uangnya belum ada, begitu. Gitu. Ini alat apa ini Pak? Yang ini Pak? Ini alat ini untuk bikin kruengan supaya dia jagluk ini ya. Untuk kruengan ini kan kikirnya ada di bekuk ini. Oh, ini kayak krueng ini kan beratnya lebih ke sana arahnya. Ya. Kalau gerina itu kan datar ya, datar. Oh, begini untuk Zaman dulu apa begini ya? Kalau bikin keruingannya. iya, zaman dulu kan begini dulu pakai kruengan. Tempatnya sudah dikruing kan, ngikirnya begini caranya. Melengkung ini kikirnya. Karena sudah bengkok ini, tidak nyagluk ini yang kuat ya. Ini tekniknya. Sebelum ada gerina, ini teknisnya. Nah ini teman-teman bisa dilihat ya, bagaimana susahnya bikin sebilah keris zaman dulu. Kita mengandai-andai tahun 60 sampai 70-an lah Bapak ya, waktu berkarya ini. Ya, 60-70 karena besinya bahan bakunya langka untuk turun gini, baru ada zaman pembangun tuh baru ada besi-besinya keluar. Besi-besi keluar. Ya, besi keluar sampai ke desa-desa tempat sini. Wih. Besinya yang bagus-bagus kan zaman-zaman Belanda sudah dipasang tuh dulu. Nanti kalau sudah sisa-sisanya itu sudah yang rusak, baru bisa untuk menjangkau ke pengrajin. Itu. Ya. Karena toko besi juga tidak ada dulu ya. Besi jarang besi. Sekali. Baru sudah zaman periode apa itu pemerintah pembangunan tuh baru ada terbuka. Oh, era-era Pak Soeharto ya, gitu baru ya. Terbuka toko besinya karena sudah direnovasi. Bahan-bahan yang Jepangnya itu sudah rontok-rontok kan, ada pemborongnya. Ya. Baru pandai-pandainya ke sana untuk mencari yang mana yang bisa dipakai itu. Iya. Nah, tapi juga mencari yang berkualitas. Kalau besi yang mudah itu. Kalau baja yang bagus itu. Ya, yang dulu itu kan barang bakunya, arangnya masih bisa ngolah, besinya langka. Kalau arangnya bisa bikin sendiri ya. Pada zaman itu karena tidak ada pekerjaan, banyak orang yang semangat untuk bekerja. Zaman sekarang ini bahannya melimpah, barangnya sudah ada, pekerjaannya belum berani untuk untuk mengambilnya karena capek ya, karena capek. Jarang-jarang ada yang mau ngerjain keris, ya, bahannya mau cari sekarang lebih gampang ya. Mesin gampang cari, serba gampang zaman sekarang nih. Untuk cari bahan arang, alat untuk penempaan, alat untuk apa aja lah ya. Apa aja kalau bisa untuk melakukan nih sudah ada mempersiapkan bahan. Ditekan langsung didorong-dorong, ini kan datar jadinya kruenya. Kalau zaman dulu tahun-tahun 60 sama 70 sampai 70 itu langka ya. Enggak. Kalau maharnya keris itu mahar uang apa ditukar beras Pada zaman dulu itu menurut saya pekerjaan pandainya baru-baru belajar itu pada zaman di bawah 70 itu ya. Uangnya langka.
maharnya ya dengan barang. Oh, maharnya dengan barang dulu barang. Atau sudah panen petaninya, saya mengerjakan alat pertanian, sudah panen, sudah dibawakan hasil panennya. Oh, dibayar dengan hasil panen. Dibayar dengan hasil panen. Itu jenisnya. Karena uang susah karena juga. Petaninya susah mencari uang, dia mengolah padi, padinya juga tidak punya dapat uang, nanti sudah panen, baru dibawakan padi. Makanya pandai itu seperti saya itu jarang ke sawah untuk membantu petani. Nah, timbal balik itu saya mengerjakan bahan petani, petaninya membantu untuk menghidupi pandainya. Itu saling menghidupi mengisinya itu. Ya, saling mengisi ya, Pak. Ya. Perbaiki lahan pertanian, alat-alat pertanian ya sudah panen, dia menghasilkan apapun, dia bisa untuk membayar dengan hasil karyanya. Itu uangnya langka pada zaman dulu. Paling-paling orang yang membangun pakai gotong royong. Makanya sampai sekarang gotong royongnya tidak bisa ditinggalkan. Ngayah gitu ya? Ya, istilah ngayah gotong royong itu. Terus ya? Ngayah ya, dan gotong royong bantu saling bantu. Sampai zaman sekarang tidak bisa putus gotong royongnya. Dan tidak boleh hilang itu, Pak? Tidak boleh hilang. Gotong royong itu gotong royongnya tetap untuk dipertahankan. Apa ya, gotong royong itu menurut saya Nusantara dan Indonesia banget lah. Itu karena karakter orang Indonesia. Dibalikkan. Nah, ini baramu. Ini sebagai contoh saja ya. Sebenarnya ini hanya contoh bagaimana Bapak Pandey Subrata ini zaman dulu di tahun-tahun 60 sampai 70-an awal itu. Sampai tahun itu kalau kerjakan ya begini. Ya begini ya cara untuk mengerjakan. Sebagaimana tadi dibilang, sebelum bisa untuk menjangkau mengejar alat-alat yang lebih canggih. Alat kan susah dicari dan ya uangnya yang nggak ada gitu. Uangnya karena membantu petani gotong royongnya tetap dibayar dengan barang. Jadi beliau mengerjakannya begini zaman dulu. Ini nostalgia pengerjaan ini sebenarnya. Wow, sangat. Artinya begini ya teman-teman, bahwa bisa dikatakan semua rata-rata di era itu tahun 60 70 semua pandai ya begini, kecuali pandai yang mampu ya, yang sukses itu baru dia bisa beli mesin, beli kikir yang bagus ya, alat-alat yang bagus ya bisa dia mengejar. Iya. Kalau bornya gimana? Jadi dipanasin dan pakai battle gitu, Pak? Kalau bornya nanti ya bikin battle runcing, besinya dibakar, sudah dibakar, baru dipukul, sudah dia kurang sedikit, masih keras sedikit lagi, diulur sedikit gitu. Ya pakai yang segi 4 itu dikeruing sedikit, karena tidak punya bor. Pesinya ini bor itu betal, tarak dibakar, sudah sampai sini baru dikeruing, diputar-putar segi 4-nya itu supaya dia bisa masuk, bisa bulat gitu ya. Ya, bisa bulat tadi, biar dia halus bulatannya. Itu jenisnya. Saya membayangkan zaman dulu beliau kerja itu. Sekarang bersyukur lah ada mesin yang lebih canggih, yang lebih mudah untuk pengerjaan. Tapi saya tetap untuk memakai tradisi yang lama. Yang lama juga masih tetap ya, Pak. Kan. Masih di ini ya. Antara modern sama yang lama sama-sama dipakai. Sama-sama dipakai itu. Tidak dibuang. Tidak bisa ditinggalkan yang lama itu. Contohnya umpama sekarang zaman untuk membakar apinya kan pakai blower, pakai listrik. Jadi, kalau listrik nanti ada kerusakan listrik, mati listrik bekerja. Iya, tidak kerja.
supaya ada jalan keluarnya. Bisa untuk manualnya pakai penghubung yang biasa itu. Oh dulu pakai penghubungan loh? Iya, pakai penghubung, pakai kampasnya itu, pakai bulu ayam tuh begini. Oh gitu. Jadinya atau dorong-dorong begini. Dulu pakai yang satu apa yang dua, Bapak? Saya pakai yang dua. Yang dua dulu. Ya, tapi tidak bulat, buat bikin sendiri aja. Pakai kayu. Iya, pakai kayu segi empat, tapi kampasnya tetap dibulatkan. Begini pengolahannya. Iya. Sudah kelamaan bisa untuk mengerjakan, baru saya dikasih zaman sepeda itu pakai rantai sepeda. Oh iya, pakai rantai sepeda gitu ya. Sudah itu sudah ada blower saya cari. Jadi tahap harapannya. Wow. Merasakan berarti ya. Tingkatannya. Merasakan manual. Iya. Terus naik ke yang lebih cepat, naik yang cepat lagi dengan mesin blower. Iya, itulah jangan sekarang sudah. Kalau pakai tabung ububan tuh antara yang mompa sama pandainya yang jaga api harus kompak ya, Pak? Karena anginnya kan enggak begini, tapi kebiasaan seperti belajarnya lama untuk belajar seperti orang yang nari supaya seimbang, keduanya seimbang. Iya. Dan juga anginnya bukan begini brus bukan begitu, dia tetap harus seperti putaran anginnya tetap dia merinding aja terus, harus konstan ya. Ya harus, ini kalau tidak bisa untuk memijarnya lebih sulit. Nah itu dia masalahnya, karena napasnya asus begitu. Gitu ya. Karena sudah bagus bisa dia menari yang pengolah penghubung itu lebih langsam dia. Langsam, apinya bagus ya. Untuk memijarnya. Pemijarnya ya. Itu karena membutuh waktu belajarnya lama itu. Spesial khusus belajar itu. Ububan itu. Ya, menghubung itu. Supaya dia bisa menjangkau apinya, anginnya supaya jangan putus-putus. Jangan putus-putus. Ya, kalau tidak bisa kan tidak seimbang nih kan begini. Iya. Nadanya. Ya dulu belajar begitu dah. Pakai memijar. Pakai itu juga. Ya, manual tidak ada listrik, ada barang otomotifnya sisanya tidak ada. Iya. Makanya penghubung saya dipakai bahan kayu. Kampasnya bulu ayam. Oh, pakai bulu ayam bawahnya. Iya. Bulu ayam, karena bulu ayamnya mau dia kembang kempis nih. Kalau apa itu sepon itu kan dia padat terus saja, tak bisa dia bergerak begini. Kalau bulu ayam kan bisa bergerak begini. Rumus. Ya teman-teman, Baramu. Begitulah cerita kami ya. Ini karena hujan ya. Nah tuh hujan. Lagi hujan di Gusalian, jadi kami ngorte. Sudah hujan, supaya jangan saya berhenti untuk bekerja. Bisa ada solusinya. Jadi bekerja sambil bercerita. Mendongeng lah. Bercerita bagaimana zaman dulu beliau bekerja. Makanya ini sambil nunggu. Oh lihat hujannya. Wih, hujannya lagi deras. Begini hujan supaya jangan nongkrong. Ya. Karena main ini untuk bekerja pakai, mudah-mudahan supaya selamat. Itu dah. Listrik itu resiko. Ya, hujan-hujan kata Bapak resiko. Karena listrik. Jadi resiko. Makanya ini ngerjain manual. Ya, pekerjaan ini pakai, kalau mengandalkan listrik aja. Iya. Nah, jadinya di sini beliau sambil bercerita juga biar saya tahu dan teman-teman tahu zaman dulu bagaimana para pandai keris itu bekerja ya. Bahwa nggak mudah. Membuat sebilah keris itu nggak mudah. Sampai sekarang pun beliau ya masih tetap pakai yang manual dipakai, yang mengikuti zaman juga beliau pakai. Ya, jadi baik yang manual dan yang modern tidak ditinggalkan. Porsinya sama dipakai. Karena kadang buat keris itu ada beberapa bagian yang tidak bisa digunakan dengan mesin modern. Ya, pakai pahat itu masih.
Ya, Pak. Ya. Termasuk bikin gong dulu juga manual ya, Pak? Iya, dulu manual. Bikin pakai gamelan gitu? Gamelan itu pakai manual juga. Sebelum ada zaman besi dari plat dari toko yang baru. Iya. Dulu kan bekas-bekas tuh, makanya terkenal sekarang gongnya pakai gong drum. Kan ada gong drum itu, drum yang lama itu sejenis drum looknya 3 itu yang tebal tuh, itu dipakai dulu. Tapi tidak pakai las pun dah, melipat untuk menguncinya itu. Di patri? Ya, enggak. Sama patri melipat. Oh, dilipat? Iya, melipat dulu. Sudah ada las, baru dilas. Baru dilas ya. gitu. Begitulah teman-teman. Sambil menunggu hujan, ya sedikit bercerita dan beliau mempraktekkan bagaimana cara kerjanya. Kekurangan saya, banyak yang kekurangan bisa untuk jika ada kekurangan dari beliau, kalau bisa bantu ya, untuk memudahkan pekerjaan yang lebih bagus. Yuk, sampai bertemu di video berikutnya ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah terus menonton. Tetap support Pandai Lokal. Dukung terus Pandai Lokal ya. Sehat semua pengrajin atau masyarakat. Ya, sehat selalu semuanya. Lancar rezekinya. Ya, Pak. Ya. Sukses selalu juga semua. Itu harapan dan doa kami dari sini. Ya, sehat selalu, sukses selalu, dan tetap dukung, support Pandai Lokal supaya keris baru, keris era milenial ini berjaya sampai masa yang akan datang ke anak cucu kita. Tetap lestari. Ya. Supaya tidak putus generasi. Tentang pengetahuan tentang tempat, tentang keris. Ya. Penyambungnya ada. Karena itulah bentuk pelestarian ya, Pak. Ya, itu pelestarian budaya. Tidak bisa dihilangkan. Di masyarakatnya di Bali. Tetap kalau bisa untuk pertahankan, apalagi untuk melanjutkan mempraktikkan ya. Melanjutkan dengan berkarya ya, Pak. Lebih bagus lagi ya. Ayo semangat semuanya. Ada kekurangan atau ada kesalahan, maaf. Ya. Sebesar-besarnya. Ya. Dari Gusalian Prapen Kabe-Kabe, jika ada salah kata dan apapun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya. Salam dari Gusalian. Jaya selalu, keris milenial dan budaya Nusantara. Yuk sama-sama kita ucapkan terakhir, Jihad.